Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Adi Bramastia. Kalau sekarang di Human Initiative tuh sebagai Board of Advisory ya. Jadi bicara tentang sejarah Human Initiative diawali tentunya dengan PKPU atau Pos Keadilan Peduli Umat ya, yang berdiri itu tanggal 10 Desember 1999. Jadi sebelum PKPU itu berdiri sebenarnya aktivitas kemanusiaan, aktivitas bantuan tuh banyak juga dilakukan oleh teman-teman secara sporadis ya, belum terorganisir dengan baik gitu ya. Makanya ketika tahun 98 saya baru saja menyelesaikan studi dan masih menjadi aktivis mahasiswa, di mana kegiatan-kegiatan yang kita tekuni adalah kegiatan yang menyangkut hal yang terkait dengan hal yang idealisme, realitas masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tahun 99 itu terjadi konflik kemanusiaan di Ambon yang itu sangat mengagetkan, menyedihkan. Bahkan waktu itu kita sempat bikin kampanye yang ditulis oleh Ustadz Abu Ridho ya. Judulnya tuh Tragedi Rasa dan Kemanusiaan Kita. Jadi di situ kita bicara banyak hal tentang sisi kemanusiaan dan panggilan kemanusiaan itu. Maka saya sebagai mantan aktivis ya, itu yang kemudian merasa terpanggil jiwanya untuk menjadi bagian dari gerakan kebaikan yang mau kita lakukan bersama-sama. Terus terang nggak ada rencana khusus atau apalagi yang disebut dengan cita-cita tuh nggak ada. Jadi semuanya itu seperti mengalir begitu saja, tapi semuanya itu terjadi karena ada panggilan dari jiwa kita, yang itu membuat kita merasa harus dan sebaiknya melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman di PKPU pada waktu itu. Kebetulan 10 Desember 99 setelah itu saya diminta oleh teman-teman untuk jadi ketua panitia launchingnya PKPU yang pertama di Taman Ismail Marzuki waktu itu ya. Launchingnya tuh ada gelar seni diisi oleh acara-acara nasid, pentas teater, oleh teater kanvas dan lain-lain, dihadiri oleh pejabat-pejabat, dihadiri oleh orang-orang yang menjadi bagian dari boleh dibilang donatur awal dari PKPU itu, dan waktu itu terhimpun dana sekitar berapa puluh juta gitu, cukup banyak waktu itu ya. Dan terus terang dengan apa yang kita miliki dan pengetahuan yang serba terbatas, kita harus melakukan apa yang kita sebut dengan learning by doing. Jadi kita bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja lah gitu ya, dalam konteks melakukan upaya-upaya perbaikan yang terus menerus. Di kemudian hari kita tahu itu namanya continuous improvement. Nah, jadi ketika kita terpanggil untuk menjadi bagian gerakan kebaikan ini, maka kita melakukan upaya-upaya untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk menjadi bagian dari kepedulian yang kita kampanyekan. Tagline kita awal itu menggugah nurani, menebar peduli. Ya, jadi PKPU Pos Keadilan Peduli Umat, terus kemudian ada tagline di atas logonya itu tulisannya menggugah nurani, menebar peduli. Nah, tahun pertama itu luar biasa buat kita ya. Kita ternyata tanpa kita duga dan kita bayangkan, kita bisa mengelola dana sekitar 3,2 atau 3,3 miliar ya waktu itu. Itu dana yang cukup besar yang bisa kita kelola. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan di lapangan tidak hanya fundraising, tapi juga menjadi sumber informasi buat media gitu ya, terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Karena konflik kemanusiaan tahun 99 di Maluku itu kemudian meluas ke beberapa provinsi di sekitarnya. Itu konflik kemanusiaan yang memang bukan hanya sekedar mencekam, tetapi juga memberikan situasi yang sangat boleh dibilang berbahaya gitu ya. Ada relawan kita juga yang sampai tertembak pada saat mereka menyalurkan bantuan.
Jadi ketika terjadi konflik ini memang nggak pernah kita bayangkan bahwa ini akan terjadi di Indonesia. Tapi itu bagian dari kenyataan histori yang harus kita jalani. Dan pada saat itu teman-teman dengan penuh heroik bekerja langsung di lapangan, mengumpulkan sumber daya yang bisa kita membantu. Sebenarnya kita bantu bukan hanya kalangan muslim aja, tapi siapa aja yang menjadi korban konflik kemanusiaan itu kita bantu. Dulu kan ada istilahnya ada obet, ada acan gitu ya. Obet untuk non muslim, acan untuk yang muslim gitu ya. Nah, luar biasa kejadian di Maluku itu. Dan itu yang membuat saya kepanggil sih sama teman-teman untuk pertama kalinya ya. Jadi memang kita atau saya ya menjadi bagian yang mungkin yang dipilih oleh Allah gitu ya. Karena nggak punya rencana, nggak punya cita-cita gitu ya. Jadi orang yang kalau saya mengistilahkan itu tersesat di jalan yang benar lah gitu ya. Karena nggak by design, semuanya nggak ada rencana sama sekali. Dan kemudian apa yang kita harapkan, kita cita-citakan ya, kita inginkan itu bisa terwujud sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Seperti misalnya setelah konflik Ambon, kemudian ada di Poso konflik kemanusiaan lagi, kemudian ada bencana-bencana alam, yang kemudian bencana-bencana alam itu melahirkan cabang-cabang kita di provinsi-provinsi lain. Misalkan gempa di Sumatera Barat menghasilkan ada cabang Sumatera Barat, terus ada gempa di provinsi yang lain, termasuk juga tsunami di Aceh. Ya, jadi cabang Aceh itu lahirnya diawali dari bencana alam juga, bencana tsunami yang dahsyat itu 26 Desember 2004 kejadiannya. Pada saat itu PKPU itu sedang mengalami decline ya. Decline dalam artian kita lagi mencari bentuk akan menjadi lembaga apa nih positioning kita. Karena setelah berdiri, kemudian dana yang dihimpun cukup banyak, kemudian ketemu momentum bulan Ramadan, kemudian kita mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah, dan antusias masyarakat juga ternyata besar. Akhirnya tahun 2001 kita jadi lembaga amil zakat nasional. Iya kan? 2001 itu. Jadi lembaga amil zakat nasional, kemudian tagline kita, positioning kita sebagai lembaga amil zakat. Tapi kita menyadari bahwa kita punya kegiatan core-nya adalah kemanusiaan. Makanya kemudian positioningnya menjadi berubah lagi. Jadi lembaga pembangunan umat dan amil zakat. Lembaga pembangunan umat dan amil zakat. Nah, artinya ketika kita sedang mencari identitas yang pas untuk lembaga kita, karena bukan hanya menyangkut positioning, ya, tapi juga ini menyangkut masalah pencapaian visi dan misi. Sehingga 2004 kita sedang mencari kira-kira positioning apa nih yang paling tepat buat kita. Terjadilah tsunami. Nah, momentum tsunami ini menjadi momentum yang Allah berikan sebagai musibah besar buat bangsa kita, karena jumlahnya korbannya itu kan sekitar 200.000 orang ya, lebih mungkin ya, yang meninggal dan sebagian juga tidak ditemukan. Ketika tsunami itu terjadi 26 Desember 2004 ya, PKPU pada waktu itu bergerak cepat ya. Kita ngumpulin data, informasi ya, termasuk juga video, audio video segala macam yang ada. Dulu kan belum secanggih sekarang ya, ada YouTube, ada sosmed gitu ya. Jadi kita harus merekam secara manual semua berita-berita tentang tsunami Aceh yang ada di televisi, dan kemudian mengkompilasinya itu menjadi presentasi atau video yang kemudian nanti kita gunakan sebagai alat tools kita untuk menginformasikan tentang kejadian tsunami Aceh dan apa yang mau kita lakukan. Saya tidur sampai 2 hari tuh di studio editing, karena kita jangankan punya tim media, punya komputer yang canggih yang bisa mengedit video, kita juga nggak punya gitu. Dan mungkin teknologi ini juga dulu masih teknologi yang nggak seperti sekarang juga, masih pakai kaset, paling banter pakai CD kan gitu. 2 hari 2 malam itu tidur di studio untuk mengedit, mengkompilasi video yang kemudian formatnya kita buat dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, ini yang kemudian kita sebarkan ke
prospek donor atau channel-channel kita yang ada di luar negeri supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi langsung dari kita. Nah, dari situlah kemudian mulai tuh karena kejadian ini menjadi kejadian yang sangat jadi perhatian dunia, maka banyak sekali NGO internasional yang kemudian juga mencari tahu dan ingin membantu Indonesia. Dan dalam konteks ini kita juga mensuplai informasi yang kemudian juga memberikan mereka itu pilihan. Oh, ternyata ada lembaga di Indonesia yang siap bekerja sama dengan mereka semua. Nah, mungkin kira-kira 2 atau 3 pekan setelah tsunami ya, saya baru tuh berkesempatan datang ke Aceh. Dan itu juga pertama kali tuh saya ke Aceh. Iya, dalam situasi tsunami. Dan karena nggak ada penerbangan ke sana, kita terpaksa harus charter pesawat komersial kita charter untuk membawa relawan, membawa barang bantuan ya, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk di lokasi bencana. Karena boleh dibilang Aceh pada saat itu lumpuh ya, karena dahsyatnya tsunami itu. Jadi infrastruktur rusak, listrik juga terganggu ya, komunikasi juga terganggu. Terus kemudian bahkan pemerintah daerah juga sempat lumpuh ya, tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi ketika pesawat yang kita charter itu mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda ya di Banda Aceh, itu bandaranya sepi, nggak ada petugasnya sama sekali. Dan ketika kita mendarat di runway, itu udah ditunggu oleh kerumunan massa yang banyak. Mereka udah berhari-hari tidur di bandara, keluar dari Aceh. Di antara mereka ada relawan yang merintis sejak awal tsunami, jumlahnya cukup banyak. Dan memang itu target kita juga untuk menukar ya relawan yang sudah bekerja di lapangan, kemudian diganti dengan yang baru gitu ya. Dan juga masyarakat yang sebagian juga korban bencana tsunami juga. Akhirnya kita prioritaskan untuk ibu dan anak dan korban bencana selain relawan untuk bisa mengisi pesawat kita kembali ke Jakarta. Jadi suasananya gelap. Udah. Bandara itu udah seperti terminal gitu. Terminal bis barangkali. Karena penumpang juga nunggunya di lapangan udaranya bukan. Dan waktu mendarat kita juga malam waktu itu ya, jadi suasana jadi sangat mencekam juga gitu. Ditambah lagi waktu itu kan masih ada ini ya, GAM ya, belum ada perjanjian damai dengan GAM, sehingga resikonya nambah lagi. Bukan hanya resiko kita tantangan alam yang kerusakan karena tsunami dan lain sebagainya, tapi juga ada resiko keamanan juga. Tapi itu kan bagian dari tantangan buat kita yang justru karena itu kita hadir di sana. Ketika orang lain mungkin meninggalkan tempat bencana, meninggalkan tempat yang menurut mereka berbahaya, justru kita datang untuk membantu mereka yang jadi korban di lapangan. Nah, itu tantangannya. Dan kemudian ketika kita sampai sana, kita loading barang, loading bantuan, nyiapin relawan, kemudian kita cari tempat untuk jadi pos koordinasi kita. Dulu pertama kita buat pos tuh di Pasar Lambaro ya, di Banda Aceh. Ya itu ruko gitu ya, yang sarana dan prasarana juga. Ya karena tsunami itu kan ada gempanya juga, ada retak-retaknya juga, dan masih kadang-kadang suka ada gempa susulan gitu ya. Jadi ya ngeri-ngeri sedap juga itu. Kita ada di lokasi bencana gitu ya, dengan situasi yang pada saat saya mendarat itu ke Lambaro itu masih kecium tuh bau anyir gitu ya, bau mayat gitu. Karena memang ternyata ketika esok harinya matahari udah mulai terang gitu ya, di jalan-jalan tuh masih banyak mayat-mayat yang belum terevakuasi. Dan relawan waktu itu kerjanya, ada yang kerjanya membantu TNI mengevakuasi jenazah, ada juga yang kerjanya seperti yang kita lakukan, membantu mereka-mereka yang mengungsi gitu ya, dengan membuat pos-pos pengungsian, membuat dapur umum, memberikan layanan kesehatan,
Terus kemudian juga apa namanya, ini yang menarik juga ya. Pada saat bersamaan datanglah itu mitra-mitra kita dari internasional ya. Dari waktu saya datang ke sana tuh waktu itu mitra kita dari Amerika Serikat. Igna Relief dia datang, saya jadi LO-nya. Betul waktu itu yang datang Imam Samsi Ali ya. Eh, Begitu mendarat di bandara, saya jemput di bandara. Dalam perjalanan kita ke posko kita, pos koordinasi kita itu ada tempat pemakaman massal. Pada saat itu mobil marinir hantu laut ya, tagline-nya hantu laut ya, itu sedang kebetulan melintas membawa jenazah saudara-saudara kita yang jadi korban tsunami itu, dump truck. Jadi karena sudah tidak memungkinkan diurus satu-satu jenazahnya itu, jadi dibuat lubang yang sangat besar. Kemudian jenazah saudara-saudara kita yang sudah tidak mungkin lagi bahkan untuk bisa dipegang karena beresiko juga, itu diturunkan dengan menggunakan dump truck ya. Ustadz Samsi Ali waktu itu baru mendarat, kebetulan dia melihat tuh langsung di lapangan dan memvideokan kejadian itu, dan itu membuat dia shock. Jangankan Ustadz Samsi Ali, saya juga shock gitu ngelihat seperti itu, hal yang nggak pernah kebayang bisa kita lihat gitu ya. Dan memang awal-awal kita di Aceh itu, waktu awal tsunami itu, karena masih banyak mayat tuh kita makan juga agak kurang nafsu makan ya. Karena pertama kita merasa tercekam ya, kaget, sedih, juga apa namanya ya, gimana ya ngelihat jenazah dalam jumlah yang sangat banyak gitu, bahkan nggak bisa kita urus satu persatu. Jadi itu yang membuat banyak yang shock. Dan kemudian di lapangan itu saya lihat Samsi Ali nelpon langsung ke Amerika, menyampaikan ini saya sedang ada di pemakaman massal, saya melihat kondisinya seperti ini dan seterusnya, diceritakan. Dan itu kemudian membawa donasi yang cukup besar juga dari Amerika, dari Igna Relief gitu, untuk membantu kita untuk layanan kesehatan, mobil ambulan dan lain sebagainya, obat-obatan dan seterusnya, juga untuk makanan, untuk apa namanya tempat pengungsian dan lain sebagainya. Jadi pada saat awal-awal itu saya kurang lebih mungkin sekitar 2 pekan ya, kurang lebih 2 pekan lebih gitu ya ada di Aceh itu. Dan selama itu mengalami banyak hal yang selama ini belum pernah saya lihat dan belum pernah saya rasakan gitu. Sambil menemani tamu-tamu kita dari Turki ya, GMG waktu itu Miri Gorus datang juga. Terus kemudian tamu dari Malaysia ya, dari banyak negara yang itu datang. Dan kebetulan PKPU saat itu menjadi salah satu lembaga yang banyak mendapatkan perhatian. Karena kita pada saat bersamaan itu menurunkan relawan dan program yang relatif cukup terintegrasi ya, baik itu menyangkut penanganan pengungsi, untuk dapur umum, untuk tempat tinggal sementara ya, shelter gitu. Terus kemudian juga layanan kesehatan. Waktu itu juga ada emergency medis ya, dipimpin oleh Dr. Amir. Ya, sebenarnya kita ketemu sama Dokter Amir juga pada tsunami itu, ya, pada Amir Zuhdi, itu juga pada saat tsunami itu. Jadi sebelumnya kita nggak kenal. Ya, waktu terjadi tsunami ada yang perlu tindakan pengobatan, kita akhirnya menyampaikan ke para relawan yang ada saat itu, siapa di antara yang hadir di sini yang ngerti tentang kesehatan dan bisa membantu untuk pengobatan. Pas itu Dokter Amir angkat tangan, saya dokter gitu. Loh, dokter kenapa ada di bagian urusan untuk logistik, evakuasi? Udah pindah. Dokter Amir waktu itu kita pindahin tuh. Dari yang tadinya relawan di medis, karena semua orang tuh terpanggil ya pada saat itu ya. Relawan yang datang dari Jakarta satu pesawat sama kita aja ada 200. Dan itu disebar tuh, nggak hanya untuk di Banda Aceh, tapi juga di Melabo, Lok Sumawe gitu, dan daerah-daerah lain ya.
terutama ya daerah-daerah sekitaran Banda Aceh yang memang mengalami kerusakan yang paling parah ya. Dan saat itu juga masih terjadi gempa susulan, masih terjadi tsunami-tsunami kecil gitu ya. Suasananya mencekam tidak hanya dari situasi orangnya, tapi juga suasana alamnya kan. Kita lihat yang namanya kapal pembangkit listrik yang sangat besar itu bisa pindah tuh berapa puluh kilometer ke daratan. Dan saya lihat sendiri bagaimana ada rumah yang terpotong lantai 2-nya dan pindah ke tengah jalan. Wah, ada rumah yang terbalik, ada mobil yang nyangkut di atas pohon gitu kan ya. Ada banyak. Kalau banjir biasa itu kan paling yang mati rumput atau tanaman-tanaman kecil ya. Di saat tsunami itu yang mati, yang rusak tuh pohon-pohon kelapa, pohon-pohon yang tinggi gitu. Jadi kebayang tingginya tsunami itu. Dan mungkin yang menurut kita fenomena tuh mungkin karena memang Allah menjaganya dan mungkin juga karena struktur bangunannya yang banyak tiang. Itu rata-rata masjid itu aman tuh dari kerusakan berat. Ya, saat tsunami termasuk Masjid Raya Banda Aceh kan. Nah, ada masjid yang di pinggir pantai, kalau nggak salah Pantai Lampu atau apa ya, saya lupa namanya, atau di daerah Loka atau di mana saya lupa. Nah, masjid itu dulu kalau kita ngelihat ke tengah kota itu banyak bangunan ya. Pada saat kita ada di pinggir pantai, pada saat itu nggak ada bangunan tuh. Jadi kota Banda Aceh tuh dari jauh kelihatan, karena bangunannya rata gitu dengan tanah. Jadi mobil bukan hanya kebalik atau kelempar jauh, ini nyangkut di atas pohon, di atas bukit, kapal pindah ke daratan gitu kan. Dan banyak fenomena yang ini ya, yang terjadi pada saat itu. Cuman kalau rumah-rumah asli yang orang-orang Aceh yang rumah panggung itu, termasuk ke rumahnya yang karena jadi museum Cut Nyak itu aman tuh. Karena dia ininya cukup tinggi tuh, itunya apa namanya? Panggungnya, rumah panggungnya, dan kayunya sangat kuat gitu ya. Jadi ya di situ kemudian kita kegiatan bantuan kita mulai dari yang sifatnya rescue sampai kemudian nanti bertahap tuh kita buat program rehabilitasi. Kita bikin apa namanya tempat pengungsian yang lebih tertata, lebih baik sebelum ke rumah permanen ya. Rumah semi permanen gitu ya, yang ada di, kita sebut dulu namanya Gampung Istanbul, karena bantuannya di Turki. Jadi rumah-rumahnya itu dibuat seperti kampung, dan memang makanya kita sebut kampung Istanbul, Gampung Istanbul kalau bahasa Aceh itu. Nah itu di situ ada rumah tinggal yang terbuat dari kayu, rumah panggung, sangat layak untuk ditinggali. Kemudian ada bahkan masjid ya, ada sekolah, ada klinik ya, ada dapur umum ya, dan ada apa namanya tempat AMCK juga ya di situ. Jadi ya lengkap tuh kita buat apa namanya tempat tinggal sementara itu yang ya, relatif lebih baik ya. Nah, kemudian kita bergerak terus sampai akhirnya kita punya program-program yang masuk pada area development, nantinya bangun rumah permanen, kemudian klinik, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pondok yatim, ya. Karena memang yang jadi korban tsunami Aceh itu kan juga diantaranya meninggalkan anak-anak yatim yang jumlahnya cukup banyak. Kita bukan juga pondok yatim nggak jauh dari Bandara Sultan Iskandar Muda tuh ya. Nah itu di daerah sekitaran situ kita bikin pondok yatim. Nah itu juga dibantu oleh teman-teman dari Turki waktu itu. Jadi kan teman-teman tadi saya bilang kita kan learning by doing, dan kemudian mulai memperbaiki sistem manajemen kita dengan total quality management ya, sampai kemudian kita juga punya ISO 9001-2000 gitu ya. Jadi komitmen kita untuk bekerja secara profesional itu menjadi tuntutan juga pada saat itu. Jadi apa namanya pendiri-pendiri kita itu memberikan kita arahan supaya kita ini
merubah paradigma sukarelawan ya. Orang kerja suka dan rela. Jadi profesional ikhlas. Ya kita kerjanya harus profesional dan kita harus ikhlas. Ukuran-ukuran jelas kalau profesional. Salah satu indikasi orang bekerja ikhlas itu dia itkon, dia profesional. Dia sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, kesungguhan teman-teman ini dengan sistem yang kita mulai develop pada saat itu membuat banyak mitra-mitra atau calon mitra kita di luar negeri itu melihat rekam jejak yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat, dan kemudian diliput oleh media, kemudian tersebar secara mendunia gitu ya, dan kemudian mereka datang mengirimkan tim advance ke lapangan, kemudian berinteraksi dengan kita, dan ketika mereka melihat cara kita kerja yang sangat transparan dalam pengelolaan bantuan, terus kemudian juga semangat dari semua relawan yang ada di lapangan itu luar biasa. Boleh bilang kerjanya tuh sehari 24 jam. Ya, 24 jam, kalau bisa 26 jam gitu. Nah, jadi semangatnya relawan yang luar biasa, dan ketika mereka tanya ya, relawan-relawan yang ada di lapangan ternyata nggak semuanya juga relawan yang hanya sekedar bantu-bantu. Banyak diantaranya relawan ahli. Ya, bahkan relawan itu ada yang latar belakangnya artis ya kan, public figure ya, ada yang latar belakangnya itu juga ahli kesehatan, ahli pendidikan, ahli keuangan. Banyak tuh relawan-relawan ahli yang terlibat. Jadi ketika mereka ngobrol di lapangan, loh ini ternyata relawan-relawannya PKPU keren-keren nih. Mereka bahasa Inggrisnya oke gitu, pengetahuannya oke, dan kerjanya juga sangat terukur gitu. Karena setiap hari kan kalau di daerah bencana itu kan selalu kita membuat monitoring dan evaluasi perencanaan itu kan dalam waktu siklus yang sangat pendek gitu. Setiap hari itu kita evaluasi. Pagi kita briefing kegiatan apa yang mau kita lakukan hari ini, kemudian nanti setelah sore atau malam menjelang istirahat, bahkan teman-teman itu masih mengevaluasi apa yang sudah dilakukan tadi dan apa yang dilakukan besok. Nah, siklus seperti ini itu dilihat langsung oleh mereka yang ada di lapangan, dan mereka menyatakan kagum dengan etos yang ditunjukkan oleh teman-teman. Di samping itu juga mereka bisa melihat juga reputasi atau rekam jejak kita yang ada di media kan, di media nasional, di televisi ya kan, di online pada saat itu, dan mereka juga lihat dokumen yang kita buat. Seperti yang tadi saya ceritain kan, kita buat CD juga itu ya. CD untuk menjelaskan tentang situasi kejadian dan apa yang menjadi program kita, respon kita gitu ya. Dan kemudian apa juga yang menjadi harapan mereka. Nah, ini salah satu hal yang menarik juga sih buat mereka. Karena program kita di lapangan itu bisa di-customize. Bisa di-customize sesuai dengan standar yang menurut mereka itu harus bisa dilakukan di lapangan. Seperti misalnya dalam menyampaikan bantuan itu kita harus punya database tentang penerima manfaat ya. Kita harus database itu bukan hanya jumlah orangnya atau identitasnya, tapi juga bahkan daftar kebutuhan mereka yang prioritas. Apa yang menjadi prioritas? Terus kalau di setiap daerah-daerah pengungsian itu kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang kebutuhannya justru air bersih. Karena mereka mengungsi kan di tempat yang tinggi kan, takut terjadi tsunami lagi gitu ya, mereka mengungsi di tempat yang tinggi, dan tempat yang tinggi itu kan agak susah air. Airnya kemudian misalkan kayak El Nusa ya, Pertamina waktu itu kerjasama juga sama kita tuh, bikin sumur yang dalam pakai alat bor yang mereka punya tuh, bikin di banyak titik gitu ya. Nah, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita petakan tuh. Nah, itu yang membuat mungkin juga ya para calon donor kita tuh melihat bahwa kita punya kelebihan dan punya rekam jejak yang mungkin itu menjadi bagian dari standar kerja mereka. Nah, sambil kita bekerja itu kita juga menyesuaikan diri dengan standarnya mereka, karena mereka kan organisasi internasional ya. Gimana nih caranya kerja yang baik buat perencanaan, buat mitigasi resiko, mitigasi bencana, bahkan sampai nanti menyajikan laporannya seperti apa dan seterusnya. Nah, itu kan sangat terintegrasi itu dari semua aktivitas yang ada.
Ya, masyarakat Aceh tuh memang masyarakat, boleh bilang mereka itu kan pejuang ya kan? Termasuk provinsi yang paling akhir itu bisa ditaklukkan oleh Belanda kan gitu. Karena etos perjuangannya yang luar biasa masyarakat Aceh itu. Bahkan masyarakat Aceh itu adalah masyarakat yang membantu ketika Indonesia pertama kali merdeka. Mereka bisa urunan untuk beli pesawat ya kan. Jadi memang masyarakat Aceh ini memiliki karakteristik tersendiri di mana mereka itu memiliki uh, jiwa kepahlawanan. Mereka juga punya kemauan untuk membantu dengan sumber daya yang mereka miliki gitu ya. Tentunya sebagai negeri yang disebut sebagai Serambi Mekah, nilai-nilai Islam itu sangat kental di masyarakat Aceh ya. Sehingga kalau kita bicara refleksi, sebenarnya apa yang terjadi di Aceh itu menjadi potret ya. Bagaimana situasi dan kondisi yang kemudian menggambarkan tentang masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Jadi itu bagian dari bagian dari hal yang memang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Kenapa juga yang kena tsunami itu masyarakat Aceh? Bencana yang sedemikian dahsyat gitu ya. Karena Allah memberikan musibah, bencana, cobaan tuh ya pasti kita mampu lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Ya pastilah itu kita mampu, dan masyarakat Aceh punya ketahanan itu. Kalau bicara kondisi sekarang, tentunya setelah 20 tahun mungkin udah generasi yang dulu masih anak-anak pada saat tsunami sekarang udah dewasa, udah beraktivitas ya. Bahkan anak-anak yatim yang dulu kita asramakan di pondok yatimnya PKPU, sekarang mereka udah jadi mahasiswa, jadi sarjana bahkan, dan mereka sudah bekerja. Bahkan sekarang ini manajernya Human Initiative Aceh itu gitu dulu juga kena tsunami ya. Kena tsunami. Jadi mereka juga menjadi bagian, akhirnya merasa bahwa hal-hal menyangkut masalah kemanusiaan ini menjadi concern juga dalam konteks baik itu dibangkitkan oleh ajaran agama Islam itu sendiri maupun juga kita sebagai bangsa Indonesia. Dan sampai dengan hari ini kalau kita lihat saudara-saudara kita di Aceh, ya mereka mengingat bencana tsunami itu menjadi sebuah peristiwa yang pertama memang sudah jadi takdirnya Allah, mereka bisa menerima itu. Yang kedua, mereka juga bisa tabah, bisa sabar. Yang ketiga, mereka bisa terus melanjutkan hidup, mereka berjuang. Yang keempat, bahkan mereka kemudian membangkitkan sumber daya mereka untuk bisa membantu yang lainnya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat baik ya. Ibaratnya dulu mustahik, sekarang jadi agnia, dan mereka bantu yang lainnya gitu. Jadi ya dalam 20 tahun ini sepertinya, atau kita bisa lihat situasi dan kondisi Aceh itu sudah sangat jauh berbeda gitu ya. Dan pelajaran tsunami itu menjadi pelajaran penting juga buat kita terhadap resiko bencana yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Karena memang Indonesia ini negeri yang termasuk rawan terhadap bencana karena di lingkaran Ring of Fire kan. Kemudian pertemuan lempeng tektonik, ya banyak gunung apinya dan lain sebagainya gitu ya. Dan apalagi dengan iklim cuaca yang ada gitu, kadang-kadang dengan perubahan iklim global itu juga membuat ada potensi-potensi bencana yang terjadi sampai dengan hari ini. Dan mungkin juga menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana bencana itu bisa kita minimalisir dan kemudian kita bisa mencegah situasi-situasi yang menjadi efek atau dampak dari bencana itu. Mungkin bencana nggak bisa dicegah, kayak tsunami kan nggak bisa dicegah. Tapi dengan surutnya air laut yang cepat ke tengah laut, dulu kan masyarakat Aceh nggak tahu. Ketika air laut surut cepat, ikan banyak tuh di pantai dan mereka ngambil nih ikan itu.
Dan mereka nggak tahu kalau surutnya air laut yang cepat itu tanda akan terjadinya tsunami gitu. Nah, dan ketika terjadi tsunami itu harus apa yang dilakukan pada saat itu mereka juga nggak tahu. Ketika panik mereka melarikan diri ke segala macam arah. Harusnya kan lari ke tempat yang lebih tinggi ya, ke tempat yang relatif aman gitu ya. Makanya pada saat-saat awal seperti juga tsunami yang terjadi di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di tempat-tempat lain itu membuat pemerintah juga membuat zona-zona kan, zona merah, zona kuning, zona hijau. Demikian juga misalkan Merapi, berapa kilometer dari Merapi itu ini zona merah nggak boleh ditinggali. Nah, ini zona yang boleh ditinggali tapi harus waspada, dan ini zona yang aman dan seterusnya. Jadi memang kita harus belajar juga sih, bisa membaca alam, kemudian bisa menyesuaikan diri juga dengan situasi yang kita hadapi. Dan yang paling penting sebenarnya menjaga supaya nilai-nilai kemanusiaan itu tetap ada dalam hati kita. Kepedulian itu menjadi karakter yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena untuk membantu orang-orang yang sulit, tidak harus kita menjadi orang yang kaya kan. Membantu orang-orang yang sedang perlu bantuan, tidak harus juga membuat kita juga harus berbuat melampaui batas kemampuan kita. Tapi yakin pasti kalau kita membantu orang lain, memudahkan urusan lain, maka Allah memudahkan urusan-urusan kita. Dan itu yang terjadi di Human Initiative. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Human Initiative masih bisa berkontribusi untuk masyarakat. Bahkan di 25 negara di dunia kan. Yang pertama yang harus kita pastikan, kita ini sehat. Sehat lahir, sehat batin ya. Termasuk juga hati kita juga sehat. Sehingga dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Kemudian cenderungan hati kita, nurani kita itu kan pada hal-hal yang baik. Dan itu menjadi salah satu indikator kita secara pribadi untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang baik, orang-orang yang nantinya ya pasti orang-orang yang sejenis yang baik ya, itu akan berkumpul menjadi satu gitu, dan kemudian dia akan bekerja bersama-sama. Jadi pada dasarnya sebenarnya masalah kaitannya dengan kepedulian itu adalah masalah yang memang menjadi bagian dari warisan tradisi yang baik dari nenek moyang kita. Sampai hari ini kan Indonesia dikenal atau terkenal, bahkan disajikan dalam data bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling dermawan di dunia bahkan. Meskipun secara ekonomi mungkin kita termasuk dalam negara yang berkembang gitu ya, bukan negara maju. Tapi justru kepedulian masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia tuh sudah terbentuk dari sejak dini, dan ini bagian dari budaya kita. Mungkin kayak mayoritasnya juga Muslim, sehingga budaya-budaya Islam itu menjadi bagian yang kemudian jadi tradisi masuk dalam budaya kita juga, seperti sedekah, infak ya, dan kalau mungkin pada saat bulan Ramadan itu peak season di mana orang itu ingin termotivasi untuk berbuat baik. Karena mereka atau kita harusnya bisa menyadari bahwa kalau kita berbuat baik, sesungguhnya itu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri dengan kebaikan yang banyak. Dan tentunya upaya-upaya kita untuk berpeduli ya kepada orang lain itu menjadi bagian yang mestinya bisa kita jadikan budaya ya pada diri kita, pada keluarga kita. Dan kalau kita ambil sebuah quote yang sangat menyentuh hati kita, tadi kita udah awalnya PKPU berdiri kan juga dengan menggugah nurani, menebar peduli ya. Itu semuanya hal-hal yang tidak nampak tapi bisa kita rasakan, dan kemudian gerakannya, hasilnya, bentuk dari kepeduliannya itu bisa dirasakan juga manfaatnya oleh orang lain, oleh banyak orang gitu ya. Ada quote yang lain juga yang sangat indah menurut saya, bahwa kebahagiaan sejati itu lahir ketika kita berbagi sepenuh hati. Jadi itu bagian dari
nilai-nilai dasar kita sebagai manusia. Karena orang yang kalau misalkan kebahagiaan itu bersumber pada kekayaan, harusnya orang yang paling kaya adalah orang paling bahagia. Ya kalau kebahagiaan itu bersumber dari kekuasaan, harusnya orang paling berkuasa itu ada yang paling bahagia. Tapi itu kan nggak adil. Karena nggak semua orang punya kekayaan, nggak semua orang punya kekuasaan, tapi yang pasti semua orang punya hati. Maka Allah meletakkan kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Dan hati itu yang kemudian membedakan antara orang yang baik dan yang tidak baik. Dan itu kelihatan karena wujud dari iman itu adalah akhlak, perbuatan. Bahkan Rasulullah SAW kan diutus juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu sumbernya adalah hati. Makanya kita harus jagalah kesehatan hati kita, ya, kesehatan jiwa kita, kesehatan fisik kita, sehingga kita bisa berkontribusi untuk kebaikan. Karena yang paling baik di antara kita adalah paling banyak manfaatnya buat sesama. Bukan orang yang paling kaya, paling banyak sumbangannya. Karena yang dinilai di hadapan Allah itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi seberapa besar pengorbanan yang kita berikan. Ya kan? Kalau kita bicara sahabat Khulafaur Rasyidin dulu, ketika bicara soal jumlah, mungkin Utsman bin Affan paling banyak tuh, atau Abdurrahman bin Auf paling banyak tuh harta yang disedekahkan. Tapi ketika bicara nilai, maka di hadapan Allah, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling banyak nilainya. Kenapa? Karena dia mensedekahkan, memberikan seluruh hartanya. Sementara Umar memberikan setengah dari hartanya. Dan Utsman memberikan sebagian dari hartanya. Jadi mungkin 1.000 rupiah bisa mendahului 100.000. Bahkan bisa mendahului 1 juta, bisa mendahului 1 miliar. Jadi kepedulian itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal nilai yang kita berikan. Karena keutamaan dari sedekah itu, kebaikan yang kita berikan, kita ngeluarinnya itu sampai kita tuh merasa sayang ngeluarinnya. Kalau kita belum merasa sayang untuk ngeluarinnya, itu belum dapat tuh keutamaan sedekahnya. Kalau sekarang kita ngeluarin 1.000 enteng, berarti belum oke tuh, harus dinaikin jadi 10.000. Wah masih biasa aja, masih naikin lagi 50.000. Wah masih biasa aja, naikin lagi 100.000 dan seterusnya. Karena kita yakin ini yang menjadi panggilan yang paling penting, selain soal masalah kebahagiaan kita dalam berbagi itu, tapi yang mungkin ini juga bisa dirasakan oleh semua orang, itu adalah ketika mereka merasa diri mereka itu bermanfaat buat orang lain. Dan itu menjadi bagian dari hal yang harus kita lakukan terus, ya. Jadi saya sering ngobrol sama teman-teman di Human Initiative, sesungguhnya kita ini bukan pekerja sosial saja, ansih, bahwa kita ini adalah aktivis kemanusiaan. Ya, kita bekerja siang malam untuk satu keyakinan, bahwa pada suatu waktu nanti kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak bisa bawa apa-apa kecuali amal soleh yang sudah kita lakukan. Makanya kepada teman-teman Human Initiative dan masyarakat luas yang lain, ya kita berharap juga bahwa kerja-kerja kita ini menjadi bukan hanya sekedar monumen kebaikan, tapi juga menjadi gerakan kebaikan yang menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, dan menjadi amal kita ini, ya, menjadi amal jariah yang kebaikannya mengalir terus, bahkan sampai nanti kalau kita sudah ada di alam barzah menemani kita, gitu kan. Dan mudah-mudahan usia amal soleh kita, usia kebaikan kita itu jauh lebih banyak, lebih panjang daripada usia biologis kita. Kita berharap apa yang kita lakukan hari ini akan diteruskan oleh generasi penerus, supaya gerakan kebaikan ini menjadi gerakan yang kemudian terus membesar dan bisa mengajak semua pihak, semua orang, ya, karena semua orang itu pasti punya hati, dan kita panggil nuraninya, panggil hatinya, kita gugah nuraninya untuk menebar kepedulian terhadap sesama, siapapun dia, dimanapun dia, dan sebagai apapun dia. Jadi selama kita manusia, selama kita sehat lahir batin, selama
jiwa kita, hati kita juga sehat, insya Allah kita pasti akan cenderung pada kebaikan.